Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini perkenalkan nama saya Iputu Turatama. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari BGP Bali. Pada video kali ini saya akan menayangkan video praktek coaching yang telah saya lakukan dalam ruang kolaborasi modul 2.3. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan coaching. Nah, dalam peningkatan kemampuan murid, maka diperlukan suatu keterampilan untuk mencari jati diri dan melejitkan potensi mereka, yaitu keterampilan coaching. Mereka dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya sendiri, sehingga fungsi kita di sini adalah untuk mendorong dan membantu mereka dalam menemukan hal tersebut, sehingga mereka lebih dapat terarah dan juga menyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuannya, mereka dapat menjadi merdeka dalam belajar dan menentukan arah hidupnya ke depan. Terdapat 4 kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Dalam praktik coaching yang saya lakukan pada video kali ini, saya berperan sebagai seorang coach. Lalu selanjutnya, Ibu Ninyoman Murtini SPD MPD akan berperan menjadi coachee. Untuk itu, mari kita bersama-sama saksikan video praktik coaching yang telah saya lakukan. Permisi Pak Putu. Ya, silakan masuk Bu Murtini. Iya, Silakan baik, duduk terima dulu. kasih. Ya. Silakan duduk. Makasih Ibu, Pak. gini mau minum? Baru saja nih dari kantin Pak, terima kasih. Oh ya. Ya Bu Murtini, bagaimana? Mungkin apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Kemarin sudah kayaknya sudah nge-WA ya? Ya, saya sudah minta waktu tuh sama Bapak. Saya mau ngobrol nih Pak, mau berbincang-bincang sedikit tentang siswa gitu. Iya, nah hari ini kita mungkin bisa berbicara sedikit ya Bu Purni, jadi waktunya nggak terlalu banyak, tapi setidaknya Ibu bisa lah menyampaikan apa permasalahannya. Nah, untuk itu kira-kira apa sih yang Ibu ingin dapatkan gitu dalam obrolan kita hari ini? Ya, baik Pak Putu, gini nih, saya ada siswa sini ya, satu sih siswa, dia tuh sering datang terlambat ke kelas gitu Pak. Jadi sering sekali terlambat. Ketika saya mengajar, dia selalu datang terakhir gitu. Dan ketika saya tanya temannya, mereka bilang, oh itu si Bayu tuh udah langganan Bu, sering sekali terlambat gitu. Kemudian teman-temannya juga bilang tidak hanya jam pelajaran Ibu sih Bu, dia terlambat ke kelas gitu. Terlalu sering Bu gitu. Iya. Oh ternyata tidak di kelas Ibu saja ya. Iya Bu, sering sekali terlambat gitu katanya Pak. Jadi ada satu siswa saya yang sering terlambat ke kelas gitu. Berarti tujuannya mungkin hari ini Ibu ingin mendapatkan solusi mengenai si Bayu itu Bu ya, berarti iya, ya si Bayu. Iya betul Bu, betul Pak. Saya ingin disiplin lagi mungkin untuk manajemen waktunya. Iya. Baik Pak. Bu Purni, mungkin bisa dielaborasikan nggak lagi si Bayu ini gimana sih, seberapa sering dia mungkin terlambat di pelajaran Ibu gitu? Iya. Kalau di pelajaran saya udah hampir 3 kali sih Pak dia terlambat. Saya sudah berusaha menegur gitu, saya tanya, Bayu kenapa kok baru datang ke kelas Ibu gitu kan, pembelajarannya sudah 15 menit yang lalu bahkan Pak gitu.
Ya ada saja alasannya ke belakang lah, alasannya ke kantin lah, karena lapar, karena antri gitu. Jadi udah beberapa kali sih saya tegur Pak, tapi tidak ada perubahan. Oke, jadi si Bayu ini udah Ibu tegur juga gitu, sudah ternyata alasan-alasan yang diberikan itu terlalu banyak Bu ya, tapi tidak ada perubahan. Nah, untuk gimana Bu? Mungkin misalkan di pelajaran-pelajaran lainnya Ibu pernah nggak gitu menanyakan ke teman-temannya gitu tentang pelajaran lainnya, apakah sama terjadi di kelas Ibu? Sama seperti yang di kelas Ibu? Ya, jadi kalau berdasarkan informasi dari teman-temannya sih, katanya memang Bayu itu sering sekali terlambat masuk kelas gitu Pak. Jadi tidak hanya jam ketika setelah istirahat, tetapi ketika masuk kelas pagi pun dia terlambat gitu. Nah kemudian setelah saya konfirmasi kepada teman-teman gitu, dan memang benar katanya, benar Bu, Bayu tuh memang dah paling sering terlambat ke kelas gitu. Saya juga sudah beberapa kali menegur, begitu sih kata teman-teman Pak. Jadi sama deh masalahnya gitu. Oke, berarti sudah sempat ditegur dan juga teman-temannya ternyata menyampaikan hal yang sama terkait dengan Bayu seperti itu Bu ya. Nah, tentunya dengan permasalahan ini banyak juga hal-hal yang berefek juga pada si Bayu Bu. Nah, jadi kalau Ibu melihat gitu, kira-kira apa yang mungkin selain dari menegur itu, mungkin apa yang bisa mungkin Ibu sampaikan atau lakukan terhadap Bayu gitu? Kalau menurut saya sih, saya rencananya nih Pak ya, saya rencananya ingin berkolaborasi mungkin dengan wali kelasnya ya. Jadi yang pertama saya akan berkolaborasi dengan wali kelas. Kemungkinan kalau dengan wali kelas itu mereka akan lebih enggan ya, karena mereka lebih dekat, dan wali kelas itu merupakan orang tua mereka di sekolah gitu Pak. Ya. Jadi sebelumnya kami memang sudah menyampaikan kalau wali kelas itu adalah orang tuamu di sekolah. Jadi mohon dihormati begitu, jadi patuhi orang tuamu baik di sekolah maupun di rumah terutama ya. Kemudian alternatif kedua, mungkin saya akan mengajak dia berbicara ya, face to face begitu Pak. Jadi secara pribadi dan mungkin didampingi juga oleh guru BK begitu. Guru BK. Ya, gitu. Harapan saya dengan berbicara dari hati ke hati, kemudian ada guru BK yang mendampingi untuk menggali mengapa dia suka datang terlambat gitu. Ya mungkin itu yang akan atau rencananya yang akan saya lakukan Pak. Iya bagus. Saya kira sih sangat luar biasa Bu ya apa yang kira-kira Ibu Murtini akan lakukan. Jadi yang pertama mungkin mengajak wali kelas gitu Bu ya, untuk bisa ngobrol sama Bayu ini. Selanjutnya mungkin bisa lebih hati ke hati, bahkan Ibu juga sudah menyampaikan bahwa wali kelas adalah orang tuamu di sekolah kan, seperti itu Bu ya. Nah selanjutnya mungkin guru BK juga bisa membantu seperti itu, karena mungkin guru BK mungkin lebih memiliki pengetahuan untuk melakukan konseling ke siswa seperti itu. Nah dari pengamatan Ibu di kedua ini, pertama kan ada diskusi dengan wali. Kalau sebelumnya mungkin Ibu sudah pernah nggak untuk berbicara mungkin atau menyampaikan permasalahan Ibu ke walinya gitu, ke wali si Bayu? Ya, sebelumnya sempat sih sepintas gitu saya sampaikan Pak, tapi secara mendalam atau secara saya berencana untuk bertemu dengan Bu Wali sih belum Pak. Cuman sepintas lalu saya pernah menyampaikan hal itu ya. Oke, jadi setidaknya Ibu Wali kelas sudah memiliki informasi walaupun masih sedikit Bu ya tentang permasalahan dari Bayu. Betul. Nah sekarang dari kedua solusi ini Bu Murtini, jadi yang pertama itu ada berbicara, memanggil siswa tersebut dan didampingi dengan wali kelasnya, dan juga Ibu hadir ke BK bersama siswa tersebut dan ngobrol di sana gitu. Mana yang kemungkinan Ibu bisa ambil gitu lebih
yang bisa Ibu lebih prioritaskan gitu, yang mana kira-kira bisa diambil lebih cepat atau mungkin Ibu kira lebih baik gitu dalam penanganan siswa tersebut. Ya, mungkin saya akan berbicara atau berkolaborasi dengan wali kelas, Pak. Karena wali kelas itu mungkin akan lebih dekat ya dengan siswa tersebut dan kemungkinan siswa enggan kepada wali kelasnya, sehingga karena merasa lebih dekat, merasa enggan, mungkin dia akan mau bercerita gitu kepada kami gitu, Pak. Kadang-kadang Jadi memang harapan siswa saya itu dengan berkolaborasi dengan wali kelas ya. Ya, kadang-kadang siswa itu memang mau berceritanya sama walinya, kan seperti itu Bu ya, karena kita tahu wali itu senantiasa bisa memberikan kira-kira nasihat-nasihat dan lain sebagainya kepada siswa. Nah, dengan solusi itu, jadi Ibu sudah memilih kemungkinan yang Ibu lakukan adalah berdiskusi dengan wali kelasnya dan juga dengan hadirnya siswa tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya boleh nanya nih, kapan kira-kira Bu Murtini bisa melakukan hal tersebut gitu, Bu? Ya, kebetulan 2 hari lagi itu saya dari kelas, Pak. Dan saya akan mengamati apakah Bayu terlambat lagi gitu. Dan jika benar dia terlambat lagi, maka saya akan mengantar dia dan saya akan mengajak dia untuk menghadap wali kelasnya. Sebelumnya juga saya janjian dengan wali kelasnya dulu, Pak. Ya, jadi kemungkinan lagi 2 hari, Bu ya? Iya betul, lagi 2 hari ya Pak, lagi 2 hari. Ya benar-benar saya nggak sabar nanti Bu dengar progres dari si Bayu ini gimana sih gitu Bu ya, setelah apakah 2 hari berikutnya dia akan hadir dengan tepat waktu atau bagaimana. Nah seandainya tidak berarti kan Ibu akan melakukan opsi tersebut, kan begitu Bu Mur ya? Nah, selain wali kelas gitu Bu, jadi kira-kira dukungan siapa lagi yang Ibu perlukan gitu selain wali kelas untuk bisa menjalankan rencana aksi yang Ibu sudah persiapkan tersebut gitu? Ya, selain wali kelas mungkin anak tersebut ya teman-temannya juga sebagai motivasi ya, memberikan informasi gitu, kemudian nanti jika hal itu tidak berhasil mungkin dengan guru BK-nya Pak. Guru BK-nya. Ya mungkin itu dah jadinya mungkin Ibu memerlukan bantuan secara informasi yang lebih jelas, yang lebih lengkap gitu sehingga nantinya siswa tersebut bisa tertangani dengan baik seperti itu. Betul Pak. Nah, baik Bu, jadi nanti saya tunggu progresnya. Nanti kita bisa janjian lagi Bu ya. Jadi Pak. Siap Pak. Banget bisa ngobrol sama Ibu. Saya bisa belajar juga mengenai ini dan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan. Nah, setelah pembicaraan hari ini, Bu, kira-kira gimana perasaan Ibu setelah menyampaikan hal-hal tersebut gitu? Ya saya berterima kasih ya Pak. Saya merasa sudah lebih lega, sudah lebih ringan gitu karena sudah dapat ngobrol gitu ya, dapat berbincang-bincang tentang permasalahan ini dan saya merasa terbuka gitu pikiran saya sehingga bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan siswa ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi udah lega ya Bu sekarang? Iya. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Ibu hari ini sudah menyempatkan hadir dalam proses coaching kita hari ini. Nah untuk selanjutnya mungkin nanti saya tunggu kabar dari Ibu kira-kira bagaimana progres yang sudah didapatkan gitu Bu ya. Nah untuk selanjutnya gimana nih Bu? Ibu mau ada jam lagi atau mau kemana? Ya, setelah ini saya masih ada jam mengajar Pak. Saya akan permisi gitu ya Pak. Jadi saya mohon diri ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktu Bapak. Ya terima kasih juga Bu. Sampai ketemu lagi nanti ya. Iya Pak. Permisi Pak. Iya. Dalam refleksi coaching, pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan.
Menurut saya, proses Tirta sudah berjalan dengan baik, diikuti dengan penggalian informasi yang jelas pada setiap tahapan proses Tirta. Lalu apa saja yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, menurut saya, hal yang perlu saya tingkatkan dari praktek coaching yang saya lakukan adalah penggalian informasi ataupun penggalian informasi dalam tahap identifikasi perlu ditingkatkan sehingga coach dapat lebih terbuka dan juga lebih jelas untuk menyampaikan permasalahannya secara lebih mendalam. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum coaching, saya biasanya melakukan teknik stop, yaitu dengan menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Serta dalam proses coaching, saya melakukan catatan-catatan kecil terhadap informasi yang saya dapatkan dari coaching. Lalu, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah, saya akan terus melakukan latihan coaching bersama siswa dan rekan sejawat. Proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dengan tahapan Tirta yang sudah dijalankan. Selanjutnya, informasi sudah digali dengan baik, hanya saja perlu adanya perbaikan pada penggalian informasi di tahapan identifikasi permasalahan dari coach. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, coach di sini menjawab bahwa beliau sudah merasa lebih lega dan sangat senang karena sudah diajak untuk berbicara terkait permasalahannya dalam pembelajaran. Sekian video praktik coaching yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktunya telah menonton video yang telah saya buat. Sampai jumpa. Salam guru hebat, salam guru penggerak.